Oke. Oke. Nah, coba buka Gmail lagi, Tik. Oke. Email, oke. Nah, udah masuk Gmail. Udah. Nah, di Google itu bentuk publikasinya kayak apa gitu ya? Eh, apakah sama kayak di Microsoft tadi yang ada AI-nya segala macem gitu? Nah, sekarang kita sama-sama lihat. Coba dari Gmail, UT buka Google Drive coba. Klik di Google Drive. Oke. Ups. Ya, udah? Udah. Nah, Ti, kalau di Google keluarannya tuh dalam bentuk website, Ti. Hmm. Jadi tidak berupa file image atau video kayak di Microsoft tadi, tetapi dia berupa sebuah portal komunikasi dalam bentuk website gitu. Udah pernah bikin website sebelumnya belum? Belum. Belum. Nah, di Google itu pun di produk yang versi gratisnya ada opsi untuk membuat sebuah website namanya Google Sites. Udah pernah dengar belum? Google Sites. Ya, Oh, pernah lihat sih. ya. Nah, sekarang keluarannya yang di versi Google adalah Google Sites gitu. Nah, Hmm. bagaimana cara kita memanggil aplikasi Google Sites ya? Ini posisi kita ada di Google Drive ya. Uti bisa lihat tampilan aku ya. Mm-mm. Untuk manggil Google Site, kita bisa klik dari New yang ada di sebelah kiri. Terus ini aku kebetulan dalam bahasa Inggris ya. Terus kita klik di More ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu berikutnya atau selanjutnya atau something like that. Itu ada Google Sites. Temu nggak Google Sites? Tunggu. Tadi dari apa? Home ya? Buka dari ini posisi di Google Drive belum? Oke. Klik di New. Terus di Lalu bawahnya Google Form ada More. Apa Google mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? bahasa Indonesia ya? Oh, berarti di bawah Google Formulir berarti. New folder ya? Oke, New ada lainnya, oke. lainnya, oke, ada Nah, lainnya. Terus ada Google Sites. iya. Ya, kita klik di situ. Google Sites. Oke? Oke. Ya. eh ini mungkin gara-gara aku baru ya, baru pertama kali pakai akun ini, jadi dia ada turnya gitu ya, Lewati which aja. is eh, skip aja ya. Nah ini tampilannya Google Sites kayak gini. Mhm. Iya. Nah, kita mau coba mulai ngedit konten yang ada di sini. Karena waktunya cuma setengah hari ya. Ini kalau bicara soal mapping waktu, ini kejadian ini di hari Kamis dan Hmm. harus berbagi dengan desainer yang tadi. Oke. Betul kan? Oke. Ya, ini kan berarti kalau aku remind kembali kemarin itu yang hari Selasa adalah full Google dari surfing sampai dengan produktivitas, betul ya? Ya. Terus hari Rabu full Microsoft dari surfing sampai produktivitas yang tadi Word PowerPoint tadi. Mhm. Nah, hari Kamisnya berbagi dua publikasi.
mau Google Site dulu baru Microsoft Designer atau Microsoft Designer dulu lalu Google Site itu terserah gitu. Yang penting ini harus berbagi jam nih gitu. Bayang ya. Oke. Nah, artinya kita nggak bisa terlalu detail juga di sini gitu kira-kira. Nah, sekarang versi cepatnya ini berarti main setengah hari gitu ya. Bagaimana bikin sebuah site dalam waktu 1 hari. Nah, kita ambil di bagian atas itu ada tulisan kiri atas untitled site. Di untitled site bisa ditulis mungkin PBDB terus kita tulis nama sekolahnya ya. Contohnya tadi adalah SD Negeri SDN 01 eh PBDB 2024 SDN PBDB 2004. ya, 01 Duren Sawit, aku singkat TS gitu ya, biar nggak kepanjangan. Ya, oke. Tekan Oke. enter di situ. Apa yang kau tulis pasti di bawahnya akan samain ya di bagian Ya. bawah nih. Ini kalau di bagian bawah boleh dipanjangin nih. SD Negeri 01 Duren Sawit namanya let's say. Ya. Itu ada opsi add logo yang ada di situ. Kita bisa klik. Kalau sekolah punya logo, dia bisa upload logonya. Oke. Eh, Contoh, aku punya logo, let's say. Aku coba masukin logo ya, yang versi aku. Uti kalau barangkali ada file logo juga, boleh di insert. Kalau ada, kalau nggak ada ya lihat aja barangkali di sini. Icon only. Jatuhnya kayak gini. Kalau aku masukin logo, ya kelihatan di sini ya. Ya. Hmm. Kalau dari intinya nggak ada ya, harus upload dari komputer sendiri atau? Nggak ada opsi untuk search. Jadi logonya harus eh, eh, di search mungkin bisa ya di select. Coba cari. Bisa tuh kalau mau cari di internet tapi barangkali nggak bagus ya hasilnya. Pertanyaanmu tadi mengarah ke harus diupload atau nggak gitu ya? Iya. Apa kan kalau tadi kan ada tuh gambar-gambarnya dari sini Pak, gitu dari komputer dari apa tadi Microsoftnya gitu ya, ada sendiri mereka nyiapin. Nah, Mhm. kalau ini kita harus punya sendiri berarti. Kalau logo kan emang personal banget ya. Oh, oke. Nggak ada library-nya gitu kira-kira. Kalau logo kan berarti identitas si apa si pemilik entitas itu gitu kan? Mm-mm. Gitu. Oke, terus di sini ada tulisan your page title, kita diemin dulu. Kita mau bekerja, kita mau ngurusin background yang berwarna abu-abu di belakang tuh. Kita mau ganti ya. Itu ceritanya PPDB berarti kita barangkali mau cari gambar yang relate dengan aktivitas PPDB gitu ya. Coba kita mau ganti gambar yang ada di belakang itu dengan klik di sebelah kiri bawah itu ada tulisan image, Ada tulisan image nggak? Atau apa di dalam bahasa Indonesia apa di situ? Ada Gambar. foto sama jenis header. Oke, foto. Klik di Ya, foto. oke. Lalu ambil yang select. Pilih. Oke. Ya, ya pilih. Terus ada 5 opsi.
Mhm. Gallery URL search your album dan Google Drive. In this occasion kita pilih yang search. Telusuri ya. Oh, sorry. Coba di kata kuncinya apa ya? Kalau PBDB berarti di situ mungkin Sekolah, Pak. school, let's say. Tanpa bermaksud berlama-lama, ambil gambar yang paling representatif ya, Mhm. gitu. Artinya yang penting tahu ini langkahnya kayak gini caranya. Kalau nanti ya udah masukin gambar, Ti? Tunggu. Dah. Alright, Pilih berarti ya. pilih. Udah. Oke, kalau udah, kalau tadi lihat ada opsi gambar, terus ada pilihan di aku tulisannya header type ya. Di kamu tadi tulisannya apa, Ti? Jenis header. Jenis header. Coba kita klik di jenis header yang ada di situ. Dia ada 4 opsi. Makin ke kanan itu makin tidak ada gambarnya. Jadi kalau title only ya cuma tulisan doang. Nah yang tadi kita setting itu adalah nomor 3. Ini aku 1, 2, 3 dari kiri ya. 1, 2, 3, 4. Yang 4 itu teks doang. Yang nomor 3 tuh banner. Jadi gambarnya segitu gedenya. Terus yang nomor 2 itu the same picture tapi bigger dan the biggest one is the cover gitu kira-kira. Ini kebutuhan kita yang mana gitu. Sebaiknya sih kalau halaman pertama ambil yang nomor 1 atau nomor 2 gitu. Whether itu cover, cover di situ bahasa atau diterjemahkannya apa? Ada sampul. Terus. Sampul. Tunggu. Ada Yang paling sampul, spanduk besar, spanduk hanya judul. oh, so whether itu sampul atau apa Spanduk spanduk besar besar. ya, sampul atau spanduk besar sih ya, karena itu halaman pertama. Oke, Hmm. aku ambil yang nomor 2 ya, yang spanduk besar. Kalau di dirimu berarti. Terus itu ada AI-nya juga. Itu AI itu sebenarnya bukan ngerubah fotonya, tapi lebih ke anu sih. Dia tadi otomatis menggelapkan ya supaya teksnya terbaca gitu ya. Ada tulisan your page title itu Iya. bisa di apa namanya bisa ditaruh di situ. Nah ini kita punya pilihan menulis teksnya di sini atau di bawahnya Ti. Ini mungkin barangkali supaya bagus kita tulis di bawah gambarnya aja kali ya. Jadi your page title-nya dihapus aja caranya. Itu coba di blok, diklik 2 kali, terus kita klik tong sampah di situ. Maka si foto itu jadi hilang, jadi lebih enak gitu ya. Berarti, Sudah, sudah. right? Sudah. And then, ya, and then sekarang kita kasih judul di bagian bawahnya. Ini ya, caranya adalah kita tambahin objek teks di bawahnya. Cara nambahin objek teksnya, lihat di panel sisi sebelah kanan ada 3 menu di situ. Dalam bahasa Inggris aku ya, insert page sama themes. Kalau Mm-mm. dalam bahasa Indonesia itu sisipkan halaman sama tema ya. Iya. Ya, kita klik di menu Insert. insert atau sisipkan. Itu ada so many item. Yang kita ambil adalah yang kotak teks atau text box. Mhm. Klik di situ, terus muncul apa namanya? Muncul
tempat untuk masukin teks ya. Ya. Yuk kita tulis di situ penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025. Udah, Tik. Dah. Bikin ini di tengah. Terus teksnya segitu kayaknya kalau menurut aku kecilan. Kita bisa gedein. Caranya kalau kayak di Office kan tinggal digedein angkanya ya. Mhm. Atau di sini kita bisa mainan di jenisnya. Kayak tadi ada heading, ada title. Aku ini main di ya ini. Di aku tulisannya normal teks, di kamu tulisannya apa, Ti? Teks normal. Teks normal. Coba klik di situ, aku ambil yang heading di situ apa? Heading di tempatku terjemahkan apa di situ? Pak tadi itu ditaruh ke tengah gimana Pak tulisannya Pak? Ini sama kayak di Oh, di Office situ ini ya? ada rata tengah, rata kanan segala macam. Oh, ini karena sedikit. Ini day 4, betul. Ini yang nanya day 4 siapa? Teknin ya? Mhm. Ini day 4 yang tadi Microsoft Designer tuh day 4, ini day 4-nya versi Google teh. Gitu. Berarti sampai yang tadi desainer itu selesai sampai day 3-nya ya? Jadi Oke. itu kan kayak kayak publikasi ini prosedur kalau mau daftar di sekolah kita kayak gini gitu kan. Berarti itu formatnya foto atau video yang nanti kesebar via sosmed kan gitu ya, Ya. atau WA group gitu. Nah, ini dalam bentuk website teh gitu. Oke. Google publikasinya dalam bentuk website, Microsoft publikasinya dalam bentuk file multimedia gitu. Oh, gitu. Maksudnya sama-sama publikasi tapi beda. Jadi sebenarnya publikasinya bisa diaktifin semua, nggak hanya web aja atau nggak hanya sosmed aja misalnya gitu ya. Yes. Cuman jadi dua hal yang berbeda. Ya. Kalau kita mengingat kembali skenario kemarin yang kita main Mm-mm. di dua platform, dari sini jadi kelihatan tuh plus minus Mm-mm. masing-masing platform tuh apa gitu. Apa yang ada di sono nggak ada di Hmm, sini, apa yang ada di sini nggak ada di sono gitu. Oke, oke. Jadi kebayang apa membawakannya ya, artinya kebayang bahwa oh ternyata ini dua dua platform ini complement each other ternyata gitu kan, gitu. Gitu. Berarti kan hari hari Selasa kan dari surfing mencari data sampai produktivitas full Google, tapi belum sampai ke publikasi kan, betul nggak? Gitu. Ya. Betul. Di hari Rabu did the same, tapi platformnya Microsoft gitu, belum sampai publikasi. Nah, hari Kamisnya publikasi. Mau main website dulu untuk yang Google atau mau main yang multimedia di desainer Microsoft gitu. Mau duluan mana gitu? Mau paginya Microsoft, siangnya ini atau kebalikannya ini duluan pagi terus desainernya siang gitu. Dua-duanya sih no problem gitu karena dua-duanya nggak membosankan gitu kira-kira. Sebentar, Pak. Berarti si publikasi itu baik desainer atau site Google itu adanya di hari keempat, gitu ya, Mm-mm, Pak? betul. Oh, oke. Berarti si eh, yang tadi kita sampai bikin PPT ala AI Mm-mm. itu sampai yang kita tadi ada Asian student bla 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 itu berarti selesai sampai di PPT di hari ketiga ya Pak. Hari ketiga betul. Oh oke, ya aku tanda-tandain dulu. Apa checkpointnya ya. Iya, Eh, karena Bapak tadi bilang pagi dan siang
mau Google dulu atau Microsoft dulu gitu kan. Jadi maksudnya jangan kebanyakan aku ngasih di hari ketiganya gitu. Ntar pas Benar. di hari keempatnya malah daging juga. Ya. Ini anu ya, apa namanya, ngobrol ya. Itu adalah rundown yang aku pikirkan gitu. Umpamanya kita compare dengan rundown versi B-nya yang umpamanya Google kita rampungin dulu dari surfing sampai dengan publikasi ya. Berarti nggak ngomongin hari itu, tapi ngomongin hari Selasa starting Google dari surfing sampai dengan BART gitu ya, BART terus masuk ke Doc, masuk ke Google Slide, langsung masuk ke sini gitu, langsung masuk ke Google Site. Tapi cerita Google berakhir semua tuh di situ gitu. Nah, nggak tahu selesainya kapan. Maksudnya bisa jadi selesainya hari Rabu siang baru masuk Microsoft gitu kan. Eh, dan Microsoft balik lagi ke surfing lagi kan gitu. Nah, terus Microsoft abisin sampai desainer sampai hari Kamis gitu. Nah, kalau planningnya kayak begitu, wah, ibaratnya Google abisin dulu, baru Microsoft gitu kan. Itu kan kayak udah dari kita naik ke puncak gunung, jebret gitu udah jadi, terus akhirnya jatuh lagi gitu loh dari data lagi gitu kan, gitu. Khawatirnya mereka jadi Ece banget. udah jreng jadi website gitu, terus balik lagi harus cari data di Microsoft. Ini ngapain lagi sih? Takutnya kayak gitu. Kan udah jadi, udah dapet nih kayak gini, udah jadi ini ngapain lagi kita harus balik ke titik nol lagi gitu. Nah, Oh, makanya disamain dulu ya semuanya tatarannya sampai sini sama-sama tinggal comparing gitu ya. Jadi belum ya, sampai yang peak-nya gitu ya. mm-mm. Nah, Untuk acara konteks sama kalender Microsoft udah belum, Pak? belum. Itu karena gampang ya, Konteks cuman sama kalender berarti tetap di day 3 mah oke berarti ya, Pak? tetap itu masuk di produktivitas kan. Oh, ya, Itu ya. masuk di produktivitas itu gitu. Belum masuk itu kan masih berarti kan untuk kontak sama kalender kan lebih kepada kinerja internal mereka kan. Berarti Hmm. eh, frame-nya masih di produktivitas gitu. Oke. Berarti aku masukin di sini juga si konteks sama kalender. Sama Ya, kalender. oke, Pak. Akunya aja yang nyampaikannya loncat-loncat karena apa namanya eh aku pikir ya Urgent-nya. gitu kita urgennya dulu nih yang gede dapat gitu yang kecil-kecil nah nanti teori aja bisa gitu maksudnya aku sampaikan lihat WA aja bisa barangkali gitu karena kan itu cuma urusan ekspor impor doang gitu kan. Tuh, Nah, gampang si lah site gitu. Google ini, Pak, dia kan dari kemarin kita semua Google kan personal ya Pak, nggak boleh Mhm, korporasi karena nggak mhm. bisa masuk ke ChatGPT. Ketika di site Google dia harus masuk punya akun sekolahnya atau bagaimana? Ini akun personal. Oke. Ini akun personal akun itu. Bukan Oke, oke, akun oke. bukan akunnya Creatific ini, akun personal aku yang buntutnya domainnya gmail.com. Nih, ya Berarti kan? memang selama pelatihan kita tidak akan masuk ke yang belajar ID kah atau sekolah Ya. gitu pokoknya enggak gitu ya Pak ya semuanya pakai akunnya dilurusin gitu ya semuanya Mm, bilangnya itu memang untuk selama 5 hari pelatihan pakai yang personal semua gitu ya. betul. Oke, Itu oke, terima kasih. clear ya. Ini berarti apa namanya in case Uti batin juga jawabannya sama ya, Ti? Iya. Gitu. Nyimak. Nah, ini Bisa tadi aja. rundown versi A yang aku tadi ya menyimpan acara puncak dihabisin di hari Kamis atau yang B tadi Google dihabisin baru masuk Microsoft, mending yang mana? Mendingan perbandingan gitu dulu ya Pak ya. Banding-bandingin. Mending yang awal aku. Yang A Heeh. tuh kayak aku Ya, nih. Puncak Iya kayak acara gitu ya Kamis Miss ya. baru dihajar gitu. ya, Mm-mm. ya. Jadi pagi siang baru yang publikasi. Jadi kebagi antara kinerja sama urusan apa namanya sharing-sharing publikasi. Ya, Kamis itu berarti entah paginya Google Site dulu, baru siangnya desainer, atau
paginya desainnya dulu, baru siangnya Google Site gitu kan, gitu. Kami tuh full urusannya sama ekosistem di luar, nggak lagi ngomong produktivitas gitu kan, gitu. Mm-mm. Sisi Tendik yang bikin konten untuk dipamerkan ke luar luar ekosistem sekolah gitu. Kita mau infokan ke masyarakat, kita mau infokan ke orang tua gitu. Jadi nggak ngomongin PPT lagi, kita nyampaikan ke masyarakat nggak dalam bentuk PPT, tetapi dalam bentuk video multimedia, image multimedia video gitu, atau dalam bentuk website gitu. Itu. Banyak lagi Pak, Sok. sebelum saya lupa. Tadi ini juga lupa lagi nih. Untuk hari kelima, Mhm. performnya kita infokan baiknya dari hari apa Pak? Terus apa gitu yang harus mereka performkan? Oke. Eh, Sebenarnya kalau versi rundown sesungguhnya yang di kelas kita itu, kan kita memberikan contoh, kita balik dulu ke hari Selasa ya. Kita balik Iya, dulu ke hari Selasa, kan kita platformnya Google nih, gitu kan. Kita memberi contoh untuk mencari data tentang rancangan PBDB, gitu kan. Itu contoh dari kita. Nah, saat nanti mereka sudah dikasih contoh, dapat data PBDB, cara mindahin ke Google Doc ini, cara bikin Google Slide-nya begini, pakai SlideGo. Sekarang Bapak dan Ibu kan sudah kasih contoh satu PBDB tuh, ya kan? Sekarang coba ada satu tema lagi di luar PBDB, silakan Bapak Ibu berkreasi. Entah berarti itu boleh perayaan bagi kelompok ya perayaan Pak? agama, ya kan? Isra Hmm. Mi'raj kah, atau Gemar Ramadan sekolah kah, atau apa namanya, implementasi P5 gitu. Umpamanya mereka ngerti P5 lah gitu. Kalau mereka nggak ngerti P5, barangkali something yang umum kayak perayaan agama atau perayaan Kartini atau 17-an, whatever lah gitu, yang sifatnya eh insidensial gitu ya, yang sifatnya itu sekolah pasti ngerayain gitu loh. Oke, Mm-mm. gitu. Nah, itu tugas mereka itu tuh Teh. Tapi boleh dibagi kelompok kan Pak artinya? Boleh, boleh. Malah kalau Nggak dibagi harus kelompok, perorangan gitu kan? nggak harus, nggak harus. Jadi umpamanya Hmm. nanti di kelompok kan berarti hasilnya satu, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Umpama satu kelompok 5 orang gitu ya. Berarti kan kalau 30 orang kan berarti akan ada 6 kelompok, atau satu kelompok 6 orang berarti ada 5 kelompok, umpama kayak gitu ya, gitu. Nanti pada saat pengumpulan tugas akhir itu berarti sekelompok itu sama, jalan ceritanya sama gitu gitu. Paling mereka ngebedain nama sekolahnya jadi nama sekolah mereka gitu loh. Hmm. Tapi entah berarti sama-sama Isra Mi'raj kah, sama-sama Ramadan kah, sama-sama 17 Agustus kah, nggak apa-apa gitu. Kan kita bukan mempermasalahkan semuanya harus beda gitu, tapi mereka tahu tekniknya, mereka tahu pengalamannya, mereka ngerasain experience-nya gitu kira-kira. Perkara bikin kuenya sama, bikin-bikin bolu, bikin-bikin apa namanya, pisang molen, nggak apa-apa. Yang penting mereka experience how to cook properly gitu kira-kira. Gitu. Hmm. Jadi kita udah kasih contoh PBDB, terus entah itu siangnya, itu kita minta mereka melakukan hal yang sama untuk tema yang tadi mereka pilih sendiri per kelompok. Oke? Ya. Berarti di Ya. hari Selasa itu akan ada 2 produk. Produk yang pertama mereka ngikutin contoh kita PBDB, right? Produk yang kedua adalah mereka versi ide mereka sendiri itu per kelompok. Nggak harus di hari Jumatnya tuh ya Pak? Kalau di hari Jumatnya nggak selesai. Hari Jumat udah yang dirapi-rapiin gitu ya. Hari Makanya Jumat rame-ramein presentasiin. Bapak bilang jam 2 selesai gitu ya. Bapak kan kemarin bilang tuh jam 2 selesai. Lokasi dia tuh refleksi gitu kan tuh kerjain proyek pribadi gitu aja gitu Pak. Iya betul. Jadi Oh jam gitu. jam kalau aku ya itu berarti Mm-mm. duhur itu jam 1 tuh udah project kelompok tuh. Oh gitu. Iya, Wow. Uti, begitu Ti. Tadi Iya, iya, kita iya. bilang jam 2 ya Ti. Masih itulah gitu ya. Soalnya tadi saya udah ngobrol Pak, Uti sembari nyuapin. Ci. Iya, iya. Oh, jadi jam 1 tuh
udah itu ya, udah mulai apa tadi? Itu kelompok itu. Proyek kelompok, udah mulai proyek kelompok, mereka meniru langkah kita di PBDB, tapi di tema mereka sendiri. Oke, maaf ya Pak, saya juga nanyanya loncat-loncat Pak, karena setelah saya udah tulis gitu, deng, nah ini kenapa kemarin Bapak ngomong jam 2 beres, mau ngapain gitu kan. Terus refleksi nih Pak, Oh, refleksi setiap hari. itu usulanku kayak gitu ya, supaya mereka, Mm-mm. nggak sebenarnya gini, bukan ngomong jam 2-nya sih maksudnya. Yang kita omongkan adalah bahwa sebelum pulang itu ada kayak gininya gitu, ada Iya. human side-nya mereka yang, gue hari ini gue belajar apa ya, gitu kan. Hari ini Mm-mm. gue dapat apa sih, gitu kan. Terus hari Iya. ini gue feel excited atau B aja atau gimana gitu, biar mereka omongin juga gitu. Nggak harus jam 2 tank lakukan itu gitu, mau setengah 3 juga nggak apa-apa gitu. Artinya Iya. eh, berarti dari jam 1 sampai jam, entah itu jam setengah 3 atau gimana tuh, mereka ngerjain tugas mandiri ini nih, tugas apa, sesuai dengan, berarti gini, hari Selasa itu kan berarti mereka melakukan apa, mereka melakukan nyari data plus Mm-mm. eh, produktivitas ya, pakai Google kan, bener nggak? Iya. Dari nyari data pakai BART sampai dengan Google Slide versi event mereka yang mereka pilih di satu kelompok kan gitu ya. Mm-mm. Nah, itu tuh. Jadi hari kedua tuh udah ada hasil sebenarnya ya gitu. Udah ada sesuatu yang mereka, karya mereka sendiri tuh, yang apa namanya, yang sudah sesuai dengan preferensi mereka sendiri gitu. Nggak lagi kita yang nentukan gitu kan. Gitu. Mm-mm. Di hari Rabu the same, tetapi pakai platform Microsoft kan gitu ya. Iya. Nah, terus di hari, Urutannya sama, urutannya tapi sama, dia Microsoft. betul. Nah, di hari Kamis nih, eh, mereka sisa waktunya barangkali kalau mau dua-duanya barangkali nggak kelar kali ya. Jadi apa namanya, ini kan agak panjang nih kalau main-main kayak gini nih gitu kan. Kalau kayak tadi itu yang desainer kan kepo-kepo, ini kalau tambah ini gimana gitu. Jadi agak lama lah gitu kan. Kemungkinan kita ngasih contoh Google Site dan desainernya itu mentoknya sampai duhur tuh. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 umpamanya Google Site. Terus dari setelah istirahat 15 menit, 10.15 sampai jam 12 mungkin desainer gitu ya. Nah terus abis duhurnya itu jam 1, mereka mau ngerjain Google Site dulu nggak apa-apa gitu. Atau mau ngerjain desainer dulu nggak apa-apa gitu. Yang belum Kayak selesai asesmen ya mereka Pak ya, kayak lanjutin latihan ya Pak besoknya ya. gitu. Kenapa? Ya kayak setelah dikasih tahu praktek mereka latihan gitu ya Pak ya. Iya, di di jalan cerita mereka sendiri gitu. Mungkin yang ini jadi ke pribadi kali, Ti. Karena kan misalnya untuk latihan sendiri-sendiri, Iya, tadi iya. kan kelompok mungkin gitu nih. Tapi khusus yang publikasi, mereka ngerjainnya masing-masing. Oh, kalau gitu boleh juga karena itu nanti foto mereka masuk foto-foto sekolah mereka sendiri kali ya gitu. Ini Iya, aku nempelin gitu. foto-foto ini kan aku ambil dari internet, mungkin kalau mereka nanti fotonya foto sekolah mereka pribadi gitu barangkali. Meskipun Google Site itu ada fitur collaboration bikin bareng gitu, tapi ya jadi jadi aneh nanti sekolah mana yang mau dimasukin fotonya gitu ya. Iya, tadi aku makanya gini, Bapak pakai pakai korporasi apa pakai pribadi? Aku jadi mumpung soalnya ntar di ini lupa nggak nanya ntar takutnya maksudnya ini sekolahnya sekolah siapa gitu kan Pak yang lagi dipublikasiin gitu. Iya, Mhm. ini pakai Oh, akun pribadi. iya. Kebayang nggak running jalan ceritanya? Iya. Ah, Berarti gini juga kali Ti, kan udah kelompok, udah pribadi, terus di hari kelimanya mereka perform sekalian presentasi gitu kali ya Pak? ya betul, yang udah jadi gitu, terus perform Mhm. aja gitu. Coba kasih lihat dari apa? Dari versi nyari datanya, terus bentuk mungkin mereka nggak harus mempersatukan versi Word sama versi Doc-nya ya. Mungkin versi Mhm.
versi Google Slide sama PPT-nya kali ya mereka kasih lihat nih Pak yang hasil produktivitasnya nih gitu kan. Terus ini hasil desainernya nih, hasil publikasinya gitu. Oke, Mereka yel-yel tampilin. kayak guru PAUD. Belakang Bapak rumah saya desa. PAUD, Miss. Jadi kedengeran mulu orang nyanyi. Pak Fikri, roadmap day 1 belum ya? Roadmap day 1. Mm-mm. Kan Bapak kan di JB. Terus kan Mhm. kita ceritanya di kelas masing-masing, ya Ya. kan? Nah, siangnya kan akun-akun itu tuh. Hmm. Nah, paginya itu Bapak bikinin roadmap-nya kah atau bagaimana? Yang Studium General peta maksudnya. Studium SG. si SG itu ya. Nah, SG itu kan gini ya. Awkward-nya tuh begini. Yang bikin materi aku, tapi kan yang nyampaikan bukan aku gitu loh. Paham nggak maksudku? Ini cukup ideal atau enggak gitu loh maksudnya. Kecuali kalau eh, you guys pernah ngelihat aku sekali nyampaikan dulu lah gitu. Jadi oh tahu gue ceritanya dari sini ke sini sini tuh akhirnya gimana gitu. Pakai materi yang sama itu bisa ya bisa ngebayangin lah bahwa nanti diceritakan begini 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 sampai akhirnya kita mau ngapain dan efeknya apa buat mereka dan seterusnya kan gitu ya Teh gitu. Nah, Nggak ada eh, recordingnya, Pak. apa? Nggak ada recordingnya. Kan ini tidak lagi online. Aku Hmm. aku perdana studium general 2024 hari Senin kemarin waktu buka multimedia di Jakarta Timur gitu. Yang pas di JB itu yang kedua itu kan gitu. Besok yang tanggal 29 ini insya Allah yang kedua gitu. Memang ini pertama perdana ngomongin studium general 2024 kemarin yang itu jadi nggak ada recordingnya. Kecuali kalau kegiatannya online gitu kan, gitu. Kalau kegiatan online ada recording ini kan kelihatannya ini apa namanya luring, jadi nggak ada rekamannya gitu. Nah, eh, apakah aku tetap memberikan materi SG gitu ya, dengan risiko bahwa setelah you guys membaca materinya, kan pasti tiap orang memahaminya beda-beda nih, gitu kan. Materinya aku kasih ke Teteh, aku kasih ke Uti, aku kasih ke Bekti gitu. Mungkin nanti bertiga nih point of view-nya beda-beda nih tentang menerjemahkan makna di situ gitu kan. Gitu. Jadi baiknya gimana? Nah, poin aku adalah mau langsung masuk ke materi aja kalian tanpa ada SG atau tetap dibuatin SG gitu. Kalau mau langsung ke materi kan barangkali kita jadi nggak pusing dalam artian waduh, ini jangan sampai barangkali kalau SG aku kasih materi SG kan habis itu jalan ceritanya beda-beda gitu kan. Gitu. Atau udah aja lah skip aja SG-nya gitu untuk kali ini gitu. Toh ini operator gitu kan. Barangkali ntar baru di-prepare yang pas lagi tanggal 7 itu yang wakil sama yang Kasbag PU gitu, yang pejabatnya gitu kan. Yang eselonnya gitu. Gitu Teh. Sebaiknya aku tetap bikin SG atau enggak nih? Dengan dengan apa ya kondisi di lapangan yang kayak gitu gitu. Mishuti, gimana? Mishuti? Gimana ya? Atau kita putusin nanti Kalau aja deh. Ini kita lanjut ini dulu gimana ya? boleh, yang Ah, penting aku udah nge si site Google ini adalah bukan materi 3 gitu aja sih Pak. bukan apa? Bukan materi day 3. Bukan. Ini Udah D4. selesai aja pokoknya day 3 itu sampai dengan PPT konteks kalender Ya, import-import. ya, betul. Ini 4 nih. Oke. Ya, Ini 4 gitu. Lanjut dulu ya. ya, siap. Eh Tainin pernah main satu belum sebelumnya? Belum dengerin doang. Oh, dengerin Nggak doang. pernah Oke. praktek. Belum pernah praktek. Ini sekarang lagi praktek. Enggak juga. Pengen getok ya, Pak. Ada ya. Tadi sampai masukin teks ya. Sampai Iya. masukin teks. Nah, terus setelah masukin teks
kita bisa bikin teks yang ada di bawah ini lebih modis gitu, lebih keren. Kita bisa lakukan dengan cara sebelah kiri ini ada 3 icon ya. Ya. Eh, tong sampah udah jelas. Yang kertas di tengah ini duplicate ya. Ini kalau aku klik di situ akan ada 2 objek yang identik. Terus yang atasnya itu yang kita kepengen lakukan, yaitu kita bisa ambil eh, style. Di dalam bahasa Inggrisnya style, di Indonesia gaya kok nggak salah ya. Iya, betul gaya. Masya Allah. What a stupid translation ya, situ gaya Gaya satu satu, gitu. gaya Model dua. kayak gitu kan. Kayaknya kalau model tuh lebih pantas gitu. Style tuh gaya diterjemahkannya. Ya Kayaknya search Allah. engine banget di situ apa namanya gaya. Coba ambil yang style 3 yang biru ya. Iya. Nah, di situ biru otomatis teksnya berubah menjadi putih ya, gitu. Mm. Nah, looking a little bit better tapi masih belum nampol. Kalau mau kelihatan lebih bagus lagi, sekarang waktunya kita mainan fitur tema yang ada di panel sisi sebelah kanan. Di sini ada insert page sama themes ya. Ini sekarang yang sedang terpilih adalah insert. Coba kita klik di themes. Nah, itu kita punya banyak sekali tema ya. Ini sekarang tema yang lagi aktif itu namanya simple, sederhana dalam bahasa Indonesia kalau nggak salah. Ini bisa kita ganti warnanya, fontnya bisa kita ganti, right? Bisa? Bisa. Kalau yang simple atau sederhana kurang oke, bisa ke Aristotle. Oke, bisa coba dicek satu persatu, cari yang paling cocok yang mana. Gitu ya. Di bagian ini kita biarkan mereka milih sesuai selera masing-masing ya. Oke. Gitu. Nggak harus sama. Oke. Udah? Nah, Nah, publikasi ini kan nanti supposed to be dilihat oleh masyarakat ya. Dan masyarakat kan tidak semuanya punya laptop ya. Artinya mungkin device yang mereka kemungkinan besar punya kan handphone. Padahal ada 3 device, ada laptop, ada tablet, dan ada handphone gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, ini kita bikin website nih, bikinnya kan pakai komputer ya, betul? Apakah hasil akhirnya nanti, in case ini sudah selesai gitu, privilege hanya bisa dilihat di laptop juga gitu. Kalau dia berfungsi sebagai publikasi dan hanya bisa dibuka di laptop kan agak-agak useless karena kebanyakan orang nggak punya laptop gitu, lebih yang lebih punya mereka kan handphone gitu ya. Gitu. Majority of people itu pasti yang punya adalah handphonenya. Laptop ada yang punya, ada yang enggak. Tapi kalau orang Indonesia, orang Jakarta sih rata-rata udah punya laptop ya. Itu cuman kan agak repot ya mengakses informasi harus buka laptop dulu gitu. Nah, kalau kita kepengen tahu nih walaupun baru jadi cover sama teks aja, kita bisa melakukan preview ya untuk lihat ini kayak apa nanti jadinya kalau dilihat di laptop, dilihat di tablet sama dilihat di handphone. Nah, untuk melakukan itu kita klik di panel yang sisi atas itu ada icon yang bentuknya kayak handphone sama laptop tumpuk-tumpuk gitu ya. Tulisannya preview atau perhatiin jauh di situ. Kita klik. Nah, itu hasilnya kalau dilihat pakai laptop kayak gini. oke. Kalau dilihat pakai tablet, kita klik di device-nya tablet, ntar kayak gitu. Kalau dilihat pakai handphone pun kayak begitu. Jadi kita nggak perlu memusingkan orang lihat pakai device apa, nanti Google sendiri yang akan
menyesuaikan dengan device yang dipakai sama orang itu. Jadi kita bikinnya satu doang, tapi begitu Google mendeteksi yang membuka informasi ini pakai handphone, dia akan otomatis adjustment dengan tampilan yang kayak gini gitu. Oh, yang ngebuka pakai tablet dia akan otomatis tampilannya kayak gini gitu. Oh, yang buka pakai laptop dia akan otomatis kayak gini gitu kira-kira. Jadi kita nggak perlu mikirin adjustment di device yang beda-beda. Paham nggak maksudnya? Yuk. It's not our problem. Itu problemnya Google dan mereka melakukannya dengan sangat baik gitu. Oke? Oke. Yes. Teknin masih ada nggak nih? Halo? Udah Ya. hilang lagi. Oke. Nyimak. Nyimak. Oke. Itu kita di menu preview. Udah kelihatan ya? Udah. Nah, yuk sekarang keluar dari menu preview dengan klik tanda silang yang ada di situ. Ya, Keluar pratinjau. keluar pratinjau. Ya, habis itu kita masuk ke prosedur kali ya. Tadi kan ada apa sih prosedur yang di PPT kita tuh tadi? Prosedurnya itu memenuhi persyaratan, terus ada wawancara, terus yang ketiga pengumuman. Penerimaan ya? Heeh. Nomor pertama kan memenuhi persyaratan gitu ya. Heeh. Memenuhi persyaratan, terus mendaftarkan gitu ya, mendaftarkan diri, terus ada wawancara, Interview. terus habis wawancara udah selesai ya? Gitu ya, benar nggak sih tadi? Lupa. Ada 5 bukannya, Pak? Pengumuman Oh, pengumuman dan penerimaan ya. kontak dan bantuan terakhirnya. Ya, kalau kontak bantu kan bukan prosedur ya, itu Ya. apa namanya? Itu nggak perlu diumumin gitu. Oh, tetap Iya. diumumin ya, itu sebagai ini ya, sebagai informasi ya. Iya. Oke, berarti kita bikin ada 5 info ya, ada apa aja tadi? Persyaratan. Persyaratan yang pertama, terus yang kedua adalah hmm, pengumpulan pendaftaran ya, mempersiapkan persyaratan, terus mereka daftar, yang kedua, terus yang ketiga setelah daftar ada wawancara, terus yang keempat pengumuman, terus yang kelima narahubung gitu ya, informasi dan Iya. narahubung gitu ya. Oke, right, ada 5. Nah, kita akan bikin 5 kotak informasi. Oke, kira-kira pakai yang mana tuh, Ti? Kita klik di menu insert lagi, Ti. Itu ada pilihan, ada objek ya di situ ya. Ada yang itu, lihat ada objek di sebelah kanan itu yang ada gambar gunung terus ada matahari, itu berarti foto ya. Terus yang garis-garis itu berarti teks gitu. Berarti yang nomor 1 itu foto di sebelah kiri, teks di sebelah kanan. Kalau yang ini berarti 2 foto, 2 teks di kiri kanan gitu. Dan seterusnya. Yang ketiga itu cuma foto doang, nggak ada teksnya. Kita butuh berapa tadi? 4 lagi. Kita butuh 5 ya tadi ya. Oh iya. Ada Ya, yang 5 5. nggak di situ? Nggak ada ya. Nggak ada. Adanya 4, 3 gitu ya. Berarti kita nggak bisa langsung ambil 5. Kita ambil yang 3 aja. Ambil yang 3 ini, Ti. Yang 3. Yes. Itu langsung di bawahnya tadi ya penerimaan ya. Yes. Langsung di bawahnya automatically. Udah? Uh-huh. Itu kita nggak perlu harus ngatur manual. Dia udah langsung ada 3 proporsional bentuknya ya. Mhm. Oke. Kita tulis di situ. Ada ada objek yang gede, tanda plus, nanti kita masukin ilustrasi gambar, terus ada klik to edit yang besar dan klik to edit yang kecil gitu ya. Kita klik klik to edit yang teks yang besar, kita tulis tadi di situ memenuhi Persyaratan. persyaratan ya, persyaratan. Persyaratan. Baik. Yang kedua, pendaftaran ya. Ya. Pendaftaran. Yang ketiga, Wawancara. wawancara. Oke. 。  Oke. 。  Oke. 。 Oke. 。 Oke. 。 Oke. 。 Oke. 。 Oke. 。 Oke. 。 Oke. 。 Oke. 。 Oke. 。 Oke. 。 Oke. 。 Oke. 。 Oke. 。 Oke.
Oke. Belum kita kasih ilustrasi gambar. Kurang berapa, Ti, berarti? 2. Nah, logikanya kita mau pakai yang 2 ini ya. Betul nggak? Iya. Mau pakai yang 2 ini. Oke. Cuman yang 2 ini desainnya beda nih. Betul nggak? Nah, secara teknik sih ini masukin 2 jadi ya. Kita tinggal tulis apa tadi, pengumuman sama narah hubung gitu. Cuman dari segi desain ini kurang bagus karena nggak sama dengan yang lain. Paham nggak maksudnya? Jadi kita tidak ngambil yang 2, kita tetap ngambil yang 3, supaya objeknya sama di situ. Ini kita tulis di apa di situ? Nomor 4-nya itu apa tadi? Penerimaan. Ya, pengumuman penerimaan ya. Pengumuman, narah Pengumuman. hubung. Terus yang terakhir narah hubung ya. Narah hubung. Narah hubung apa ya? Contact person. Oh, oke. Saya guru bahasa CP-nya Indonesia. siapa? Apa? Iya, CP-nya siapa? Nah, CP, betul. narah hubung, narasumber. Yang satu nggak kepake ya. Bisa mungkin bisa dihapus, Pak? Mungkin. Nah, dulu. Aku minum dulu. Ayo, saya juga mau ngambil minum, habis. Cok. Narah hubung. Airnya habis. Beli aqua dulu dong lu. Udah ada tapi nggak ada yang naikin. Aduh. Ti, maaf ya, ketawa dulu nih. Aus ini. Ah, ya Allah. Lanjut berarti nih. Udah terus langsung gimana, Pak? Setelah tadi terakhir narah hubung. Kita hapus kotak yang terakhir ya. Gimana caranya? Hati-hati. Jangan tergoda tombol tong sampah yang sebelah kiri tuh. Karena kalau yang ini yang dilakukan, tiga-tiganya Semuanya hilang. kehapus ya. Oke, ya. Nah, jangan lakukan itu. Kan kita mau hapus yang ketiga doang nih, gitu kan. Kita klik di objek yang mau dihapus. Nah, lihat ada tong sampah yang Oh. ada di atasnya, gitu. Boom. Oh, yang Oh, ada di situ. Baik. ya. Oke, pas 5. Oke, go. Share sedikit. Kalau emak-emak itu yang yang apa namanya idealisme kerapiannya tinggi, komplain dengan kayak gini. Pak, ini nggak enak banget sih tampilannya ada 01. Mereka kepengen ini yang 2 ke tengah sedikit bisa nggak? Paham nggak maksudnya? Iya, It iya, iya. happens di mereka gitu ya. Kalaupun ada yang seusil kayak gitu ya, itu ini bisa kita pindahin nih, digeser sedikit nih tuh. Tapi kemampuan draggingnya harus oke, harus terbiasa banget. Bisa nggak? Bisa. Ya, Oh, bisa terus di drag ya. ya bisa dijadiin di tengah tuh. Nah, ya Pak gini rapi gitu. Nggak Yeah, right. estetik kalau zaman sekarang bilang. Nggak estetik. Nggak estetik. Ya, Miss ya. Tanya Sipa deh. Nggak estetik. Oke, supaya tambah keren, sekarang kita tinggal nambahin ilustrasi gambar di masing-masing kata-kata ini. Paham ya maksudnya ya? Persyaratan dikasih gambar, pendaftaran dikasih gambar, wawancara dikasih gambar, dan seterusnya. Nah, caranya adalah kita klik di sini, terus pilih select image.
ambil opsi yang nomor 3 Google Image. Tadi apa tadi? Kata-katanya apa sih tadi? Persyaratan. Persyaratan itu berarti coba checklist coba kata kuncinya checklist. Sok ambil salah satu foto checklist yang ada di situ. Pendaftaran kata kuncinya apa ya? Registrasi. Yes. Apa ya yang representasi pendaftaran ya? Registration. PDF, Oh. PDF. Itu LPIA banget. PDPT. PDPT. Registration. Kalau itu pakai kayak di hotel tuh, tring. Oh iya bener yang bell itu ya. Iya betul juga tuh. Itu tadi Pak turun ke bawah udah ada. Ada ya? Ada. Nah, you got the idea ya. Maksudnya kayak gitu. Iya betul tuh. Si ting-ting itu. Ting. Wawancara. Kartunnya yang bagus sih. Kalau kartun biasanya nggak bagus. Wawancara. Pengumuman. Announcement board. Announce. Wawancara di sini ada gambarnya Putin ya. Kenapa ya? Ada apa Putin. ya? Tukang interogasi dia berarti. Mantan KGB. Aturan mah itu Netanyahu. Setanyahu. Netanyahu, iya. Setanyahu. Lah banyak banget ya si Putin ini Pak. Hmm. Di Emang mesti nulisnya apa sih, Ti? interview. Udah. Apa itu, Pak? Desmond. Desmond masuk nggak? Pengumuman tadi apa Pak? Kata kuncinya Pak. Hah? Announcement board. Announcement board. Announcement board. Desmond nggak masuk. Announcement board. Anu apa namanya yang pakai apa namanya yang telemarketing tuh yang pakai headset tuh apa ya itunya Telemarketing, customer service, Pak. panjang dong. Itu tuh langsung tuh. Nggak yang Santa Claus aja, Pak. Nah ini di bagian bawah nih kita tulis tanggalnya ya. Maksudnya persyaratan tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa disiapin gitu ya barangkali ya. Contoh umpamanya 1 sampai
3 Juni. Terus di sini berarti 4 sampai nanti dicek di kalender benerannya di tanggal hari efektif ya. 6 Juni umpamanya. Ini tanggal aku copy paste aja deh. You got the idea. Narah hubung tadi apa? Customer Customer service. service. Nomor 9. Customer service. Weh, pasti bukan Putin lagi nih yang muncul nih. Beda nih. Tadi di itu masih ada pas. Ini langsung Biden. Yang bawah tanggalnya ya. Oke. Oke, coba di preview. Previewnya di Tampilannya mana, kayak Pak? begitu. Atas tuh, Previewnya sebelah mana, Pak? Oh, atas. yang ada laptop sama handphone numpuk-numpuk. Oh, oke. Itu preview. Persyaratan 1 sampai 3 Juni. Terus satu lagi bentar, Pak. 4 sampai 6, 4 sampai 6 pendaftaran Lah, itunya nggak usah sama juga kali sama gue, tinggal dilihat di kalender nanti tanggal berapa. 4 sampai 6 Juni. Malas mikir. Pokoknya Wawancara. harus sama, nggak mau tahu. Nggak mau tahu. By the way, tadi penderita apa namanya perjuangan dengan darah dan air mata mindah itu tadi ke tengah supaya rapi. Itu semuanya nullified kalau tampilannya di tablet dan di handphone. Itu bakal jadi atas bawah Oh, semuanya. ternyata nyekrol ya. Iya. Nggak ngaruh. Hah, capek deh. Selamat datang ya, mak-mak gitu. Dengan segala keidealisannya. OCD banget ya. Masih di banget. Empok gua tuh. Empok gue. Empok gue. Bapak ngerubah apa nih tuh kok kemari-mari? Ngetes. Lebih cakep nggak kalau diginiin? Oh, Itu dianya. tadi ini. Rubah ini Oh, di tadi. sebelah samping situ. Oke. In case kalau mau dirubah. Narah hubung. Sudah jadi. Oh, udah jadi. Wih. Ini bikin kayak gini lama nggak mereka? Sejam ada kali, Pak. Belum nyari gambarnya. Ntar pasti ada, kok Putin gitu. Itu Uti. Nggak mau ada Putin. Konstruksi dirinya sendiri. Nah, kan ibu-ibu gitu, ada yang nggak suka sama Putin kan? Hmm. Ya, Kenapa ya. nggak suka sama Putin? Kenapa? Kenapa nggak suka sama Putin? Mungkin nanti ada ibu-ibu yang nggak suka sama Putin. Oh, gitu. Eh Udah, Kalau Pak. kalau ini sudut pandangnya adalah informasi PBDB mah cukup begini ya, benar nggak sih? Mm-mm. Gitu. Cuman kalau ini ngomongin informasi tentang sekolah, kita bisa tambahin kayak kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan intrakurikuler, gitu-gitu ya. Terus jadi kayak website sekolah jadinya jatuhnya gitu. Cuman kan ini kita batasin ini kan informasi PBDB gitu ya. Gitu. Oke, sebelum kita publikasi ini ya, sebelum kita publikasi ini menjadi satu site gitu, boleh cek-cek lagi setelah jadi kayak gini, barangkali mau change your mind, temanya jadi ganti gitu ya, sebelum kita publikasiin. In case you want to change your mind. Aku ini aku kasih tahu bedanya style 1 sama style 2. Kalau style 1 itu ada ini ya, ada apa namanya, ada perbedaan warna antara
objek dengan backgroundnya gitu. Di sini kan putih sama di kasusku di sini krem gitu ya. Jadi kelihatan di sini objeknya. Tapi kalau yang style 2 itu dia ngeblend tuh. Nggak ada putihnya di sini karena dia jadi sama warnanya gitu. Lebih ke selera kita mau yang mana gitu. Mau kelihatan ngeblend atau enggak gitu. Kok aku jadi teksnya gini? Nah, tulisanku kok jadi awalnya kecil. Oke, there you go. Terus di bagian atas sedikit nih nambahin ini. Di Oh iya, saya bagian belum atas edit itu, belum edit logo tadi. ya. eh kita bisa lakukan sesuatu di bagian atas ini supaya lebih punya punya karakter sesuai kitanya gitu ya. Kita bisa klik di roda gigi yang ada di sini, ada menu setting. Mhm. Terus kita bisa pilih di situ ada beberapa opsi ya, ada navigasi, brand image dan seterusnya. Kita bisa jadikan yang pertama navigasinya itu di atas ini namanya navigasi. Sekarang settingan dia adalah transparent. Kita bisa pilih dia warnanya menjadi white, lihat perbedaannya, atau menjadi black. Balik lagi ke selera. Oke, Itu khusus untuk top. untuk top aja gitu. And then posisinya dia bisa taruh di top atau di side ya. Cuman sekarang belum ngefek karena halamannya cuma satu. Nanti kalau ada halaman yang lain, nanti ini garis putihnya aku ini berada di samping gitu. Sekarang nggak ngefek karena hanya ada satu halaman ini doang gitu, karena informasinya terlalu sedikit gitu. Tapi kalau bicara soal informasi yang lebih luas, aku kasih contoh ya. Where are you? There you go. Project base. Gua taruh mana ya? Tunggu, bentar lupa. Gua taruh mana? Di sekolah. Latihan yang mana gua kasih itu apa ya? Oh ini. Penggunaan perangkat IT. Cek dan ini perasaan deh. Ih, lupa. Gua taruh mana lupa. Sorry. Oh ini ketemu. Sorry. Nah ini. Nah, oh ini aku jadiin satu doang deh. Not this one. Ini. Nah, ini ada ininya nih, ada menunya nih Teh. Kelihatan nggak? Iya, Ya, ada menunya segala. ada Makanya menunya. dibilangnya beberapa halaman. Makanya ada berapa halaman. Nah, ini kalau tadi aku setting menjadi site, dia pindah ke sini. Tuh, Hmm. oke. So, ini preferensinya mau ke top atau ke side gitu. Oh, Oke? oke. Tuh, itu maknanya. Nah, tapi kan kasus kita kan hanya satu halaman nih gitu. Jadi doesn't matter dia mau dari top mau top sama side karena cuma satu halaman doang dia nggak jadi berubah gitu. Kalau nanti ada dua halaman dia akan berubah gitu kira-kira. Oke, Oke. berarti tinggal kita publikasi aja ya. Saat ini posisinya dia belum terpublish ya.
di-remind ke peserta bahwa yang dimaksud dengan situs ini mendapatkan alamat situsnya itu bukan dengan cara mengcopy paste yang ada di atas nih di address bar. Paham nggak maksudnya? Ini bukan alamat situsnya, ya. Ini adalah objek Masih ya. file mentahnya belum dipublikasikan gitu. So, jangan melakukan ini di copy terus di paste. Itu berarti alamat site-nya itu no, ya. Ini belum terpublikasikan. Nah, untuk mempublikasikan itu adalah yang kita lakukan, kita klik tombol publish yang ada di sini. Kita klik tombol publish. Itu teksnya jadi kepanjangan, jadi barangkali nanti bisa disingkat ya, SD negerinya jadi SDN, kayak gini, Duren Sawit. Ya. Selama kita merename ini, kalau di pinggirnya ada contreng kayak gini, berarti alamat ini belum ada yang pakai. Bisa dipakai maksudnya gitu. Bukan alamat palsu ya, Pak? Bukan alamat palsu. Terus di sini nggak bisa pakai spasi, nggak bisa pakai titik, dia cuma bisa pakai dash. Jadi untuk spasi dari satu ke yang lain dia pakainya dash itu yang strip garis gitu. Oke. Oke, and that's it ya. Settingan bawaan ya kalau dia pakai ini ya, pakai akun gmail.com ya. Itu dia settingannya ini bisa kita lihat di Who Can View My Site dalam bahasa Indonesia apa tuh? Siapa yang dapat melihat situs saya? Ya, oke. Siapa saja? Kelola, manage. Nah, kelola. Ada dua settingan di situ. Draftnya dalam posisi restrict, publish site-nya dalam posisi public. Ini settingan udah bener. Artinya apa kalau kayak gini? Draft itu siapa yang bisa ngedit site-nya, which is itu cuman kita. Jadi biarkan dia dalam posisi restrict. Terus publish site itu siapa yang bisa melihat, yaitu public di situ. Ya, jadi settingannya harus atasnya dalam bentuk draft, bawahnya dalam bentuk public. Kalau yang atas dalam bentuk begini, ya. Dua-duanya dibuat jadi tidak ada restrict, berarti orang lain bisa ngedit gitu. Nah kan kita nggak kepengen orang lain mau ngedit situs kita dong gitu kan, maka di atas draftnya dalam bentuk restrict dibatasi, terus publish site-nya dalam bahasa Indonesia apa Ti? Harus untuk lupa nggak bisa. Kelola, saya belum klik kelola, maaf. Situs yang dipublikasikan Nah, publik. publish site-nya dalam posisi public. Udah benar settingan kayak gini. Kalau udah kita klik done. Yang dibatasi ya, Pak? Yang atas yang dibatasi, yang Terus itu dicek gak tuh, Pak, yang request public search? enggak, ini yang draft dibatasi ya. Maaf. Yang bawahnya di public bener ya. Request public search engine not to debase my site. Kalau ini kita cek, maka situs kita nggak bisa ditemukan di googling, di pencarian nggak ditemuin. Kalau dicek, kalau di checklist, berarti situs kita dalam posisi tersembunyi. Di search pakai Google nggak akan ketemu. Dicek Kalau aja. jangan dicek, di uncheck aja, biarin aja. And Oke. that's it. Kita klik tulisan publish. And there you go. Udah selesai. Terus tahunya ini sudah terpublish apa? Cek, lihat di icon tulisan publish yang di situ yang tadinya cuman abu-abu biru doang, sekarang di sebelah kanannya ada panah kecil, betul ya? Saya nggak ada, Pak. Ini tulisan publish di sini, di samping kanannya ada panah kecil nih, publish option. Kok saya nggak ada? Tadi udah diklik publish belum? Udah sih. Terjadi error, muat ulang. Oke, baik. Oh, oke, di refresh dulu, coba di refresh dulu pakai ini.
Coba ya saya itu lagi. Setelah saya klik done, balik lagi ke yang itu Pak, kelola itu manage siapa yang dapat melihat itu saya. Oh, tunggu. Kan diklik publish gini ya. Hmm. Gini. Terus lihat layarku deh. Iya iya. Udah klik dan di sini. Udah, Terus dia balik lagi ke situ. ya udah klik tombol publish ini loh yang ada di bawah nih. Heeh. Apa ya? Tapi kok alamat webnya nggak ini ya? Nggak ada dash-dashnya itu Pak, dash. Nanti dulu, udah diklik itu dulu apa belum? Mau beli. Udah, oke. Udah. Nah, sekarang cek di tombol publish yang ada di atas kanan ada titik putihnya nggak? Ada. Oke. Nah, terus lihat di icon yang gambarnya rantai di situ. Copy publish site link. Heeh. Nah, klik di situ. Nah, itu Ci, alamat websitenya. Oke. Coba di copy, terus di paste di WA group kita coba. Saya kirim dulu dong. Pak, kok saya itu apa sih site-nya itu nggak Nggak ada apa. ada PPDB strip 2024 kan gitu ya Pak Fikri tadi ya. Saya nggak ada PPDB 2024 SDN. Ya, tadi pas lagi ngasih namanya berarti. Ya udah. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Coba kau buka situsmu sendiri coba. Bisa. Bisa dibuka di handphone kan? Iya. Ya. Tadi narahubung mah tulisannya bukan tanggal ya, harusnya nama orang ya. Ah, stupid. Nah, ini kebenaran nih. Ada kesalahan kita ya. Itu kan tulisan persyaratan tuh tanggal, pendaftaran tanggal, wawancara tanggal, pengumuman tanggal. Nah, harusnya narahubung bukan tanggal di situ, tapi nama orang ya. Atau Iya. WA atau nomor Ya, kontak gitu, Pak. ya betul. Nah, ini sekaligus nih meraktekin nih. In case kita udah terlanjur mempublikasi, terus terjadi kesalahan, right? Kayak gini nih, exactly kejadian kayak gini nih. Ada si konten sudah terlanjur terpublikasi, tapi kita mau edit karena nggak sempurna atau ada kesalahan. So, how do we do that ya? eh Caranya gini, yuk bareng yuk Mm-mm. Prosedur ngedit apabila sudah terlanjur dipublish ya, kita unpublish dulu. Caranya mengunpublishnya ya, itu kita klik di, ini sekarang layarku kelihatan ya? Iya. Kelihatan, oke. Kita klik di icon publish itu di samping kanannya kan ada panah kecil itu ya. Kita klik di situ. Lalu kita pilih menu yang paling bawah. Batalkan publikasi dalam bahasa Indonesia. Aku tahu nih, betul nggak? Publish. Batalkan publikasi, betul. Ya. Terus ada konfirmasi kita pilih garit ya. Oke, terus kita baru benerin. Setelah di unpublish kita benerin. Namanya di sini nomor telepon ya. Eh, Namanya Rahmat di nomor 08.
Satu. Nah, contoh kayak gini. Karena lagi dibetulin ceritanya linknya broken 404. Wih. Karena sudah kita unpublish. Kalau Ya, ini kita kan Bapak unpublish, ceritanya lagi ngedit kan ya. Terus aku coba-coba klik. Nah, terus jadi 404. ya, not found ya. Not found. Contekannya Pak Mahfud kan not found kan? Oke, udah benar tuh ya, udah di let's say kasih nama sama nomor WA, terus dipublish ulang. Pada saat kita mempublish ulang, itu linknya bukan link baru, jadi masih link yang lama. Tadi dirimu teksnya jelek tuh karena di sini, lihat tuh di web addressmu tuh, tidak ada dash-dashnya tuh karena kau jadiin satu semuanya. Jadi nggak Diganti. rapi. Sok atau kalau mau diganti, itu jadi setiap kata dikasih strip ya, dikasih dash ya. Oke. Tapi tadi saya nggak ganti, Pak. Begitu sendiri. Berarti pas di atas ini kamu nulisnya nggak ada spasinya di atasnya berarti. Oh. Oh, dash-nya itu pengganti spasi gitu, Pak. Ya, Duren. tadi pas lagi nulis di sini nih, Nin. Ini berarti si Uti nggak ada spasi-spasinya tuh. Nih, di sini di bagian sini nih. Coba-coba. Ada, Pak. Masa iya sih, Pak? Coba lah, Biasanya Bapak saya cek dulu dah. PPDB kan, Pak. Katanya minum aqua habis dibahas. nih. Itu tuh ada, masa kagak ada? Oh ya udah ada. Sorry, PPDB sorry, sorry, sorry. 2001 Duren Sawit. Oke. Hmm. Habis tulisan Durian alamat runtuh, tuh tiba tumpuk nulisnya. gitu. Kampung durian runtuh. Dah, sok. Aku udah publish ulang ya. Coba Bunin, link aku Saya hidup nggak? klik, coba Pak, Kela. Nah, Gusti aku anak ngapain sih? Yeay, terlihat. Berarti lihat linknya sama. linknya sama. Narahubung udah ada infonya udah ganti ya. Yo. Oke. And people, that's how we make a publication with Google. Saya coba dua-duanya pakai desktop site sama HP. Oke. Auto adjust kan? Auto. Nah, terus websitenya tersimpan di mana? Ini kan ada data nih. Kalau di website yang biasanya, itu kita untuk naruh data, itu kita harus sewa tempat. Kayak kita sewa lapak di pasar gitu kan, naruh barang kita. Demikian juga, same goes to kalau di website, kalau kita mau taruh website secara online, itu kan kita harus naruh data di sebuah tempat supaya orang-orang bisa melihat situs kita itu gitu. Nah, si data kita disembunyikan di mana, ditaruh di mana? Sama Google, ditaruh di Google Drive. Nah, si file ini nih yang tadi itu, file Google Site yang judulnya PPDB ini, itu tersimpan ke dalam Google Drive kita gitu. Jadi si Google berbaik hati, tidak meminta usernya untuk membayar sewa tempat lagi untuk naruh informasi, dia taruh di Google Drive gitu. Kalau file Oke, ini, Roger. kalau file ini kita hapus dari Google Drive, ini file apa sih? Udah lama nggak kepake, kita hapus bilang berarti website kita hilang juga, gitu. So itu tadi Microsoft publikasinya kayak gitu, Google publikasinya kayak gini. Komen.
So. Oke. Kayaknya kalau penjelasan Microsoft dan Google-nya kayak begini kan, it's not something yang common orang jelasin ya, benar nggak sih? Mhm. Iya. Gimana nih menurutmu nih? Jarang sih orang plek-ngeplek di desainer sama ini site. Karena kalau ngelihat di roadmap-nya si Kemendikbud, materi digitalisasi sekolah itu ngomongin Google Workspace. Tok. Kan so umum banget yang pasti di Jakarta mau udah pada tahu semua barangkali ya gitu. Kita nggak sampai bahas Google Form walaupun sebenarnya mungkin bisa ya. Cuman ya Google Form kita anggap kita skip. Kayak lebih seru mainan di gini-ginian daripada masuk ke form sih. Gitu. Ya, komen atau ada masukan dengan muatan kayak gini selama 5 hari kira-kira peserta gimana? Oke, Pak. Kalau saya juga tertarik sih kalau misalnya itu nanti bisa bikin kayak gini, soalnya baru pertama kali jadinya seru aja. Lucu, bagus gitu. Kok bisa ya saya buat yang kayak gitu. Nah, kita butuh komentar kayak gitu dari Tendik besok. Lembar refleksi itu untuk ungkap hal-hal kayak gitu tuh, gitu kan? Gitu. Ngasih new experience ke mereka gitu. Dari pencarian data, pengolahan sampai dengan publikasi gitu. Nggak, ceritanya bulat nggak? Solid nggak ceritanya? Udah sampai publikasi gitu, Pak, jadi runut. Karena kan tadi di bagian productivity-nya mereka udah arrange gitu kan. Terus tinggal eksekusinya gitu. Jadi udah full komplit Bulat ya, runutannya. materinya Ya. bulat ya. Udah. Ya. Kan kita ngebawain materi, kalau materinya nggak bulat juga gimana gitu ya, paham nggak sih maksudku gitu kan? Kalau kita disuruh nyanyi gitu, tapi lagunya nggak terlalu oke gitu kan, kita meskipun suaranya bagus juga ada kurang percaya dirinya gitu kan. Nah, di sini dari segi material yang mau kita bawain tuh sudah bikin kita percaya diri apa enggak gitu kira-kira. Gitu. Yes, oke. Berarti terakhir tinggal itu aja ya, Pak. Konteks sama kalender dari Google ke Microsoft. Ya, itu kita bahas habis ini nih. Oke. Yang ini udah ya, Tia? Insya Udah, Allah ya. insyaallah. Ntar kalau ada yang pas kita praktek gimana-gimana, paling via WA gitu ya, Pak? Ya, nanti aku coba bantu via WA. Cuman big picture-nya kayak gini gitu. Ya. Oke. Kita bahas kontak ya sama people sama kalender ya. Bisa sampai jam 4, Pak? Nggak sampai Nggak setengah sampai. selesai. Ih, Uti udah selesai, udah habis waktunya. Itu udah ada bel. Oke, Roger. Roger WA. Ngajar ya? Roger Ngajar ya? WA. Ya, ini sebenarnya cuman manggil file doang sih, di kontak sama di kan kemarin kita ekspor ya dari Google ya. Iya. Nah, kita prosesnya dibalik, berarti di Microsoft kita import doang gitu. 5 menit selesai nih. Oke? Oke. Langsung ya. Cuman wait sebentar. Aku beli pipis sebentar ya. Kirain mama doang ya, Ti. Parah banget. Gue pause dulu nih. Ntar si Bekti, Ya, apa-apaan nih, Pak? Nah, berarti kemarin mudah-mudahan masih nyimpen filenya ya. Aku sih masih simpan di folder download. Yang dibutuhkan adalah file dengan nama kontak CSV, separated values. Terus ada file dalam bentuk email kita iCal zip
Masih ada nggak? Kalender ya Pak. Ah. iCal. Yang vCall-nya nggak ada, Pak. Adanya konteks apanya? dalam Excel itu, comma separated value. Iya. Oh, ada ya, Iya, betul. Ada. Iya itu. Itu bukan sih, Pak? Ya, Microsoft Excel comma itu ya. dan zip ya. Oke, Zip. ada. Oke, Zip. itu yang zip-nya di unzip dulu. Unzip-nya di mana? Klik kanan. Winrar. Klik Winrar. kanan. Waduh, kalenderku banyak pisan. Oh, boleh taruh di mana aja, Pak ya? Boleh. Unzip. 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 Unzip itu di apa sih, ekstrak ya, Pak? Ya. Ya. Ekstrak all. Yap. Bro. Jadi ada 2 file, CSV, kontak, dan ICS ya. Betul nggak? Yang unzip iCal kayaknya ya? di dalam folder. Yang unzip Oh, kayaknya di iya, dalam iya. folder itu. Di dalam folder. Iya, betul. Tapi buntutnya ICS, bener nggak? ICS. Itu email kita, terus buntutnya ICS. Satu lagi yang kontak CSV, betul ya? Udah, sekarang kita mau Kata dulu, Pak. Di isinya itu coba isi. lihat sih punya Bapak. Excel-nya aja, Ti. Excel-nya sama nggak? Enggak. .com ICS kok nggak ada. Share screen, Ti. Di Bali deh. Begini, Pak. Nah, ya itu Putri 22saputri@gmail.com itu ada type, kalian coba diklik satu kali aja di uti 22saputri. Klik di situ ya. Terus? Klik dong kan, udah kan? Coba diklik kanan terus properties deh. Untuk ngetes itu sorry wait. Ya properties. Iya, betul. Kalender ICS. Nah, itu maksudnya. Oh, ini nggak kelihatan sih di sini. Oke. Kalau udah balik Jakarta kelihatan sih, waktu di Bali emang nggak kelihatan. Oke. Nah ya. Share lagi ya. Oke. Yuk sekarang kita, tadi Microsoft-nya udah ditutup belum? Belum. Belum sih. Kalau belum, kita cari aplikasi People. People, dari tadi Bapak ngomong people, saya kan belum lihat, Pak. Ini People itu. Di Jadi bawah. kalau di Microsoft terminologinya bukan contact tetapi People. Ada nggak? Bis ini ke apps, Miss. Ke apps, terus people. Apps. Iya. Ada? Oke, Roger. Roger WA. Kalau dia minta sign in ya di akun kita yang sama. Oke. Tuh. Jangan lupa alamatnya tadi sama dengan alamat email kita. Aku kebetulan langsung masuk tanpa harus masukin password. You guys juga atau enggak? Sama. Sama. Nah, ini kita masuk ke aplikasi Outlook sebenarnya ya. Di Outlook-nya ini berarti di Gmail-nya nih gitu ya. Di Gmail-nya itu bedanya Microsoft ngatur Gmail-nya itu
dia masukin kontak di dalam jadi kalau Gmail di Google kan dia buat email doang gitu. Tapi kalau di Microsoft di Outlook-nya dia itu dia masukin orang-orang juga di situ, people-nya itu supaya lebih gampang nyari kali ya gitu. Sama nggak kayak gini? Ya, Outlook lihat keluar. Ya, Outlook. Hujan. Dia udah ngelucu mulu apa Emang dicobain. kagak kan gue. bener-bener Outlook kan di situ? Halo mah. Dicobain gerah gue. Lihat keluar. Itu tuh, klik di Ya. people tuh yang di sini tuh, people. Oh, People. belas itu. Oke. Nah, Oh, kok nggak ada kosong keluar? ya, kosong ya. Kosong, Itu kosong. sama mulutnya. Ya. Sama mulut. Nah, kita ada opsi untuk mengimport kontak ya. Kita bisa lakukan dari klik tanda plus yang bawah ini import kontak, atau dari sebelah kanan ada manage kontak, di situ juga ada import kontak. Terus dia ada jendela kayak gini, kita diminta untuk mengupload file kontak CSV yang tadi ada di komputer kita. Kita tinggal browse, terus kita cari di mana makhluk itu. Kita Kan klik open, terus kita klik Mulai Uti nih, oleng nih, Pak. sabar. Dua-duanya, Pak. satu aja kok, ini lagi deh. kontak ini ngomongin Kok nggak orang. ada, Pak? Nggak bisa. Nggak ada isinya. Kemarin kontaknya yang Outlook atau yang iCalendar tuh? Enggak, tadi saya buka folder saya yang tadi saya taruh 2 file itu. Nggak ada isinya, saya buka. Lah, Mungkin Uti dari label kali kemarin. Yang label belum ada yang dimasukin ke situ. Yang tadi Miss barusan yang kita unzip itu. Kan saya bikin folder baru namanya kontak. Kan itu ada 2 file kan langsung unzip. Nah, pas saya browse itu nggak ada dia. share. Dah, coba share. Tadi dulu, saya cek dulu tadi saya Dibalik salah lagi. Makanya capek nih hidupnya. Uti aja yang share screen lah. Iya, Oke. balik nang rumah. Ayo, balik nang rumah. Nah, ini. Klik browse. Jadi begini teman-teman. Nggak jadi 5 menit kan, Dul? Kita browse tuh kan ya Pak ya. Tadi saya naruhnya di D, di ulan, di konteks. Nggak ada tuh. Apa ini? Nggak di situ. Coba cari di Windows Explorer dulu. Bener di situ nggak? Coba. Sampingan dulu nih. Coba lihat di Windows Explorer. Coba. Ya Allah, ya Robby. Tuh, ada kan? Nggak kelihatan. Itu di cancel dulu tuh. Di cancel. Yang mana? Oh, yang tadi ya? Bukan yang dicari, bukan yang wulan.gmail ya, bukan yang Uti ya, tetapi yang tadi kau ganti jadi Wulan. Kau rename. Enggak. Di foldernya aja Pak itu. Cuma pas unzip dia masuk ke ulan enggak? Enggak, ini yang kemarin yang dicari ini bukan yang tadi di unzip, tapi yang kemarin kontak itu. Kan Bapak lihat tadi suruh nyarinya di download kan Pak? Ya, coba kelihatan loh tuh layar yang itunya ini di cancel dulu, entire screen Ti. Kenapa Pak? Lu share screen-nya yang desktop 1, yang jangan yang cuman window-nya, coba yang semuanya kelihatan. Itu ada di mana? Kita share screen. Entire screen. Ya, entire screen tulisannya ya. Iya. Itu desktop 1 tuh, benar tuh. Jangan window, Ti. Jangan yang window. Yang ini. Klik share. Kelihatan. Ambil yang kiri atas. Nih. Nah, terus klik share. Nah, ini yang dimaksud. Nah, ini kan Pak nih, yang kemarin kan nih. Bukan, itu yang konteks itu tuh. Ini. Bawahnya yang kemarin tuh into, yang Uti 2210 itu yang baru saja hari ini di unzip. Coba itu tuh kontak itu coba masukin. Ini di mana? Ini di download Ti, bukan di ulan. Mau dimasukin dulu ke ulan. Ya nanti dulu. Coba Kita browse ini dulu ya.
Ya Nah, siap. Ih, aku mah sabar sama kamu teh. Download atuh. di folder download, bukan di Iya date. ada di OS tuh, user. Aduh, meni hese etan nyari. Asus. Iya, download. Dam 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 dam. Nah, paling Kontak. atas. Ini ya, Pak. Iya. Ih. Impor. Report aja. Tada. Ya, Looking good tuh. 3. close. Kelihatan bagus. Outlook lihat keluar. Good looking kan ganteng, looking tuh kelihatan bagus. Udah, Pak. Itu cek masuk nggak? Close dulu tuh. Tah. Ya Allah, listrik lagi. BPJS. Capek hidup kita. Alhamdulillah masih bisa ngetawain hidup. Cuma Tuh. ada 3 ternyata, oke. Nah, ini berarti kalau kita lakukan ini, kontak yang ada di Google nanti bakal sama dengan Microsoft gitu ya. Gitu. Jadi kita nggak perlu harus masukin satu persatu gitu. Sekarang kalender. Coba kalender kita klik di atasnya people tuh. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, sebelah kiri lagi. Kan ada Word, Excel, PowerPoint. Nah, itu atas. Di bawah amplop Sekarang tuh. atasnya lagi. Lagi tuh. Oh iya betul, ini. Nah, Lagi. itu atasnya lagi. Satu lagi. Lagi. Nah, Nah, kalender. Do the same. Caranya kita klik dari. Coba. du 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 du. Perdamaian. Perdamaian. Udah capek. Looking good lah pokoknya. Kelihatan bagus pokoknya. Kata Bekti, kok gue ngedengerin orang cekikikan baik. Itu teh, klik di add calendar. Sebelah mana Pak? Ini Atas. sini. Ah, itu betul itu. Kelihatan nggak? Nah, Hmm. bla 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 bla, ada upload from file. Teng jeng. Browse lagi. Nah, ini sekarang baru masukin di folder tadi yang tadi lu ekstrak tadi di UTI tuh. uti22saputri@gmail.com. Itu ada udah itu. Sebelah kanan tuh. Nah, Ini kan itunya belum di unzip. oh tuh Ini belum diansip. ada di sini rahasia. Ini ada di D, ada di Ulan, terus ada di kontak. Oh, yang mana Pak? Yang Ya, birthday. dua-duanya gmail.com itu, jangan yang birthday. Ya, open. Tunggu sebentar. Lama ya Pak? Banyak kali ya Pak? Mm-mm. Sombong amat. Sombong amat. Itu select calendar tuh, di klik. Ya, ya, gitu. Import. Ya, Ternyata belum diklik. Heeh. tuh. Cek coba. Ditutup jendelanya X, ya. Nah, yang kemarin kau masukin di Google pasti di sini ada juga. Coba tadi kau masukin tanggal berapa kemarin? Apa sih Juni ya kemarin ya? Nah, Iya, berarti dari Januari ke Juni coba. Tuh. tetap polos. Nggak tahu nih si Uti masukin tanggal berapa kemarin ya waktu di Google. Juni atau Juli, Itu Ti? tanggal 28. Ami katanya. Itu siswa. Padahal udah berapa tahun? Oh nggak ada sih Pak? Verliman, kok nggak ada, Ti? Ti, lu masukin Coba di Uti akunnya beda buka kali. kalender. Yang kemarin masukin di waktu di sesi kalender kau di akun yang ini bukan? Bukan. Ah,
Karena kan hari ini saya ganti akun karena tuh kemarin tuh kebanyakan itu Pak, kebanyakan yang kemarin Bapak bilang inbox kebanyakan gitu. Nah, udah tahu ya kenapa nggak ada ya, karena Ya. aku dimasukin band. Itu tuh, Tapi kau punya tuh Pak yang Vicky bilang, ada. tuh ada gue. Oke. Tuh, ada teh, masuk teh. Mana nih, serius? Itu, Oh, oke, 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 oke. 25 tuh, ada tuh, Berarti ini event ya, Pak ya? event. Oke. Karena kalau bukan event itu kayaknya nggak warna-warni gini kan ya kemarin. Ya. Kalau taskingnya Google, tidak di, kemarin kan kita di Google nyoba tasking ya. Mm-mm, Selain tasking, selain event, kita nyoba tasking gitu. Nah, mm-mm. tapi penulisan taskingnya Google itu tidak tersinkronis dengan penulisan taskingnya di Microsoft, jadi nggak ke detect kali gitu. Jadi yang Nggak sama keambil adalah ya. yang event, yang kegiatan, gitu. Oke. Berarti kan kemarin tuh 3, event, tasking, sama appointment. Nah itu Appointment 2 nggak keambil ya. yang dua nggak keambil, yang keambil cuman yang event doang. Oke. Gitu. Ini gimmicknya untuk produktivitas. Jadi kan komplit tuh, kontak person masuk, kegiatan masuk gitu kan. Terus ngetik-ngetik bikin presentasi paparan masuk gitu. Jadi kalau mau dikatakan produktivitas tuh udah pantes lah gitu. Oke, that's all for today. Ya udah berarti udah kelar ya. Tinggal di detailin aja sih sebenarnya ya. Disimulasiin nyoba nih, dicobain di Ya, makanya ini tadi awal dari aplikasi ya Pak ya. awal Aplikasi terusnya people ya. ya tuh. Office. By the way, itu kebetulan lagi di layarnya Uti ya. Itu ada tulisan install apps, itu tidak bisa dilakukan karena ini Microsoft 365 versi gratis. Oke. Kalau Microsoft 365 versi langganan yang memungkinkan untuk diinstal, kita bisa install di situ. Terus kita mendapatkan software, nggak semua sih, software contohnya PowerPoint gitu ya. PowerPoint, sebentar, aku yang ini deh, aku yang share sekarang. Kelihatan nggak? Ya. Ini cuma 5 giga ya, Pak. Kalau Ya, yang free gitu gratis. ya. Ya, Ya, gratis. yang gratis 5 giga, kalau di Google 15 gitu ya, Pak. Tuh. Oke. Terus apa namanya? Kalau yang gratis meskipun ada tulisan install app ini ya, ini kita nggak bisa lakukan nih. Tuh ada tulisan Go Premium gitu. Jadi dia meminta kita untuk ganti ke layanan berbayarnya dia gitu. Nah, umpamanya kita let's say seseorang ngambil layanan berbayarnya dia gitu ya. Terus itu setelah dia subscribe di layanan Microsoft 365 versi berbayar, maka menu ini hilang. Dia bisa mendownload apa namanya Word, Excel, PowerPoint, Outlook supaya bisa terinstall di komputer dia gitu. Nah, kalau itu dia lakukan ya, berarti aku kasih contoh ya, aku yang PowerPoint-ku ini versi yang apa namanya, yang aku ambil 365 yang versi yang tidak gratis, yang premium. Keuntungannya apa? Keuntungannya aku bisa pakai menu designer yang tadi ada di situ. Ini ada juga di sini. Nih, oh, kelihatan nggak? Hmm. Gitu. Jadi yang AI tadi, PowerPoint ada AI-nya gitu, aku bisa dapetin juga di versi instalasi gitu. Kalau aku mau bikin apa namanya, eh Pyramid of Giza gitu ya, Pyramid of Giza, let's say, dia otomatis apa namanya, nantinya akan mencari foto yang relate dengan itu. Nah, Ini yang instalasi ya? instalasi ini instalasi ini, bukan yang online nih. Oke.
Benefits-nya kalau pakai yang premium kita bisa lakukan ini. Tapi to be honest, aku jarang pakai sih. Lebih sering pakai yang online-nya aja. Aku ambil ini untuk komputernya Izan gitu. Jadi biar dia bikin paparan presentasinya pakai kayak gini. Teman-temannya pada, kok di tempat lu ada gini? Coba gue. Ya. The power of Ordal. Perang dalam. Ini bisa di-download juga kan ya, Pak? Maksudnya? Download jadi offline gitu. Bentuknya akan sama atau Oh, memang file dia aku harus ini. online? Enggak, ini aku bisa save. Aplikasi. Aku bisa save SPPT biasa, udah jadi kayak gini. Oh, macam tuh. Ya, Hmm. kalau orang yang profesinya, ya sebenarnya ya Pak, guru, terutama ini ya, Tendik Wakasek gitu ya, itu kayaknya butuh sih kayak gini nih. Supaya dia kalau bikin presentasi segala macam tuh nggak pusing gitu kan, gitu. Langsung sat-set aja dia pakai kayak gini, udah langsung dapat. Yes. Any question? Aman? Oke, insya Allah Amin. mungkin Amin, tinggal amin. di detailin lagi sendiri. Ya, Miss Ninin ya. Bisa aja, Neng Uti. Iya, Miss Ninin ya ngomong gitu ya, Miss Ninin ya. Iya, iya. Kan bisa didetailin yuk. Ya, mesti ya. Coba sebenarnya pada bingung semuanya gitu. Maksudnya mumpung ada aku di sini gitu. Karena ya aku nggak mau kejadian apa namanya teman-teman besok hari Senin tuh masih kayak aduh belum yakin sama materi atau belum serak sama materi gitu. Maksudnya segera diomongin gitu problemnya di mana. Mungkin karena belum mencoba. Belum, Pak. Harus di ini dulu. Kalau saya orang dirunutin dulu nanti misalkan hari pertama yang mau dibicarain apa gitu, yang terusnya presentasinya apa gitu harus dirunutin dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan baru gitu. Kalau Ya, sekarang masih masih di kepala ya, belum ah, belum di tangan ah, ya, belum di tangan ya, ah, belum di tangan. pokoknya nanti biar gimana kelihatan looking good gitu. Kelihatan bagus, kelihatan bagus. Lihat di luar, lihat di luar. Biar enak outlook-nya Pak, kelihatan di luarnya gitu. Tenin sama kayak gitu, mau dioprek dulu. Ya, tadi yang ditanyain karena udah dirunutin, yang ini belum bisa nanya karena belum dirunutin. Oke. Kan gitu kan. Kalau nanti pas ngerunutin sendiri ketemu ada wormhole gitu ya, ada celah atau ada yang missing gitu, infoin ya, jadi biar langsung dicariin solusi gitu. Iya. Oh ini kayaknya miss di sini nih gitu. Jadi mau ke nyambung ke berikutnya tuh bingung gitu atau kayaknya nggak sambung atau gimana gitu kasih tahu. Ya. Oke. Berarti kita udah trainingnya ya. Tinggal aku kasih share apa link videonya in case mau diulang lagi gitu kan. Terus teman-teman simulasi apa nyampein ini pada saat hari Senin mulai dari apa? Oh, kalau merunutkannya berarti akun di hari Senin ya, yang tadi bikin akun Microsoft di hari Senin ya. Halo? Bikin Kalau roadmap, kalau ada roadmap, Ada nggak ada roadmap? iya, Karena jadi kita udah bikin akun Microsoft di hari Senin, tetapi baru kepake di hari Rabu. Selasa, Enggak, Rabu. kita kan Google Mm-mm. gitu. Jadi kita bikin akun Microsoft di hari Senin, tetapi hold untuk di hari apa namanya di hari Selasanya kita masuk platform Google. Bapak Ibu ini akun Microsoft-nya di apa di taruh dulu untuk nanti baru dimainin di hari Rabu gitu. Kalau kita bikin akunnya di hari Rabu takut nanti nggak kekejar kayaknya ya. Gitu. Jadi mending di hari Senin.
Cu. Dan itu bukanya yang tadi ya Microsoft 365 online gitu ya Pak. Microsoft Office Online. Microsoft Office Online. Kalau kasih atribut 365 jatuhnya ke berbayar. Oh iya, siap. Kalau ada tulisan Office jatuhnya berbayar gitu. Microsoft maksudnya kalau Office 365 gitu ya, itu nanti jatuhnya ada berbayarnya. Jadi Microsoft Office Online yang keluar ada free-nya tadi itu. Gitu. Sebenarnya kalau kita buka Microsoft 365 itu ada opsi untuk coba dulu gitu. Jatuhnya ke gratis juga. Cuman dia biasanya habis itu error gitu, nggak bisa. Sengaja sama Microsoft disesatkan supaya ada kita ambil yang berbayar. Bayar deh. Ya deh. Cuman ya gitu dia ngasih gratis tapi malu-malu gitu. Maksudnya yang gue kasih gratis ini cuman ya kalau bisa lu pakai yang bayar deh, jangan yang gratis gitu. Tidak terang-terangan dia. Untuk Microsoft yang produk gratisnya udah punya fitur macam-macam, menurut aku mereka cukup generous sih, ya, cukup berbaik hati. Gitu. Ada desainer bisa gitu-gitu segala macam. Kita belum ngomongin editing videonya di situ tuh nanti kalau materi berikutnya kali yang masuk ke multimedia. Kicu, Atre, Oke. ya wes, thank you very much Pak, sudah. kalau ada apa-apa tanya ya, Pak. Kalau aku lagi nggak langsung respon berarti aku lagi bikin sesuatu atau aku lagi doing something gitu. Jadi mungkin kalau kalau darurat banget di miss call dulu jadi aku bisa langsung aware gitu. Ya, oke. Oke, makasih Pak. Oke, Tenin, thank you. Di sini nanti ya WhatsApp-an ya.